Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 16 Maret 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 43 sampai dengan ayat 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus adalah seorang Mesias yang diutus Allah kepada dunia, kepada manusia. Semuanya itu berdasarkan pada Allah yang senantiasa mengasihi manusia. Dialah Sang Pencipta yang mencipta manusia dengan segala kasih setianya. Maka dari itu, ketika manusia menolak Allah dan jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan rahmat untuk hidup bersama Dia di Taman Eden. Manusia harus hidup di dunia dengan segala suka dukanya dan hanya bisa selamat kembali kepada Allah Bapa bila Allah memberi manusia kuasa penolong yang berasal darinya. Penolong itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, kedatangan Yesus ke dunia seharusnya menjadi kabar sukacita bagi manusia yang mengharapkan keselamatan. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci, kehadiran Yesus dan pengajaran-pengajarannya selalu menimbulkan kehebohan di antara orang Yahudi, khususnya kaum Farisi dan para ahli Taurat. Tuhan Yesus tak henti-hentinya menghadirkan pengajaran yang sepertinya mengobrak-abrik kebiasaan dan pemahaman yang lazim dari para pengajarnya. Misalnya saja, perihal relasi dengan sesama manusia. Tuhan Yesus menegaskan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang membencimu. Siapakah musuh? Predikat musuh dikenakan kepada orang lain yang melukai dan menyebabkan rasa sakit dan penderitaan dalam diri kita. Yang lazim adalah membenci orang tersebut, karena bukankah yang menyakitkan itu patut dibenci? Mengasihi musuh sama saja membiarkan dia mengobrak-abrik kehidupan kita, bukan? Tentulah pengajaran Yesus seperti ini sulit diterima bagi mereka yang sudah biasa turun-temurun melakukan ajaran seperti yang nenek moyang mereka wariskan. Dalam hal ini, ajaran tentang balas dendam, mata ganti mata misalnya. Saudara saya terkasih, lantas apa maksud Yesus berbaik-baiklah dengan musuh, bahkan mendoakan mereka? Kita perlu mengingat satu hal, bahwa kita diciptakan baik adanya. Musuh ada karena gagalnya diri kita membangun sebuah relasi yang baik. Relasi yang baik pasti tidak akan menciptakan musuh. Mendoakan musuh adalah sebuah upaya mereparasi diri kita agar kita pun tidak punya kesempatan memusuhi orang lain. Doa kita pun bertujuan agar mereka yang dianggap musuh itu juga dianugerahi ruang kesadaran dan pertobatan untuk memperbaiki diri. Itulah lebihnya menjadi pengikut Kristus.
Jika semua orang menghidupi apa yang lazim, maka menjadi pengikut Kristus harus berbuat lebih dari itu. Kita harus mampu melampaui kelaziman. Jika demikian, maka kita memiliki nilai plus dalam hidup. Dengan berbuat lebih, kita tidak lagi memiliki waktu untuk menghitung kebaikan yang telah kita perbuat. Dengan kata lain, kita diajak untuk menghidupi kebaikan tanpa perhitungan. Dan setiap kali harus berbuat lebih baik dari biasanya. Saudara-saudara terkasih, memang ajaran ini sulit untuk dipraktekkan. Namun permasalahannya bukan soal bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak mampu, melainkan mau atau tidak mau. Kita harus selalu menyadari bahwa di dalam Allah segalanya adalah mungkin. Maka kalau kita mau, pastilah Allah akan menolong kita untuk merealisasikan ajaran Tuhan Yesus dalam hidup kita, karena Dia akan menolong kita dengan kuat kuasa-Nya. Ya Tuhan, biarlah aku menjadi pribadi yang merdeka, yang bebas dari sikap dendam dan kebencian. Kuatkanlah aku untuk mengampuni dan mendoakan mereka yang seringkali menyakiti bahkan merugikan diriku. Amin.